salibmu, pulihkanku. Salibmu, pulihkanku. Kuasa salibmu, pulihkanku. Haleluya, puji Tuhan. Pujian tadi mengingatkan kepada kita bahwa kuasa salib Tuhan menyelamatkan kita. Betapa besar kasih Tuhan akan kita semua, terhadap kita semua, sehingga Dia rela mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Terima kasih, kita akan kembali eh, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, yang dengan telaten, dengan teliti, dengan dedikasi yang tinggi, yang melayani eh, pelayanan misi, ya, khususnya di bidang misi di ministry Mahanaim Ministry, ya Pak, ya Pastor Steph, ya. Dan untuk itu saya mempersilakan langsung Pastor Steph, silakan. Ya, Shalom, selamat pagi semua Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi Pastor. Terima kasih Bu untuk Ibu Justina yang sudah memberi kesempatan saya pagi hari ini untuk sharing kebenaran firman Tuhan. Ya, seperti disampaikan, nama saya Steve Alfa, saya bergabung di Yayasan Mahanaim sejak tahun 1999 dengan semua tim Ibu Iin Cipto. Terima kasih. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema penetapan Tuhan. Ya, pertama kita akan membaca dari Yeremia 1 ayat 5. Yeremia 1 ayat 5 dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau. Firman ini sungguh dahsyat dan ajaib buat kita semuanya. Bayangkan bahwa Tuhan itu menetapkan hidup kita, bahkan ketika masih ada dalam rahim ibu kita. Dan Tuhan membuat penetapan ini bahkan sebelum kita ada, mungkin sebelum kita bentuknya apapun kita belum diketahui, tapi di dalam rahim masih berupa janin, itu Tuhan sudah menguduskan hidup kita semua dan menetapkan. Bahkan di dalam kitab Mazmur 139 ayat 16, Tuhan berkata begini, Raja Daud berkata, matamu melihat selagi aku bakal anak,
dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Bayangkan, ini ketika kita masih di dalam kandungan, masih dalam perut ibu kita, Tuhan itu sudah menulis dalam kitab kehidupan kita, ya, semua yang akan terjadi. Bahkan kita ini laki atau perempuan, kita dari bangsa apa, apakah dari Cina, dari Eropa, dari Amerika, dan dari mana-mana, kita tinggal di kota apa nantinya, di keluarga yang seperti apa, orang sederhanakah, atau bahkan tinggal dalam keluarga konglomerat, keluarga hamba Tuhan, atau bahkan keluarga dari yang tidak diharapkan oleh kita. Itu semuanya sudah Tuhan tulis di dalam kitab kehidupan kita. Dan bahkan destiny kita itu Tuhan tetapkan. Ajaib bahwa Tuhan itu sangat ajaib buat proses hidup kita ini juga Tuhan izinkan terjadi supaya ada rencana Tuhan yang sangat pasti dan sangat luar biasa, sangat baik yang kita akan jalani. Semua Tuhan sudah tetapkan. Nah, saya akan bersaksi sedikit dari perjalanan hidup saya. Saya latar belakangnya itu belum mengenal Tuhan. Memang hidup saya di keluarga Kristen ya, dari ayah ibu saya, nenek saya itu sudah Kristen. Tapi sebenarnya saya tidak pernah mengenal siapakah Tuhan Yesus itu dan kebenaran firman-Nya. Yang saya lakukan adalah sesuatu yang sangat jahat di hadapan Tuhan. Saya hidup dalam mabuk-mabukan, saya hidup dalam pergaulan bebas, seks bebas, dan bahkan mencuri, pakai narkoba, dan semua hal yang sebenarnya itu tidak pantas dilakukan sebagai seorang anak dari keluarga Kristen. Dan akhirnya singkat cerita, setelah saya berumur 25 tahun, jadi sudah cukup dewasa, disitulah saya baru ditangkap oleh Tuhan dan saya bertobat, saya mengenal Tuhan, mulai belajar mengenal Tuhan. Dan itu prosesnya sangat panjang. Saya sendiri pada waktu itu sudah bekerja di Jakarta di salah satu bank sebagai karyawan bank yang cukup besar dan saya sangat mengejar semua yang ditawarkan di bank tersebut untuk saya terus naik. Tapi ketika saya bertobat dalam mengenal Tuhan, saya ingin menjadi hamba Tuhan. Tapi Tuhan belum menghendaki untuk saya menjadi hamba Tuhan. Tuhan masih menulis semua proses hidup saya. Dan akhirnya setelah 10 tahun kemudian, Tuhan memanggil saya menjadi hambanya, dan melalui proses yang panjang juga, akhirnya saya menjadi hamba Tuhan, dan tahun 99 itu saya bergabung dengan Ibu Iin dan di Mahanaim sampai sekarang. Jadi kira-kira sudah 27 tahun saya bergabung di Mahanaim. Dan saudara, awal pada waktu saya kerja di bank itu ada satu ambisi untuk mendapatkan sesuatu yang baik, untuk memperoleh sesuatu yang lebih dari semuanya. Bahkan ada cita-cita saya untuk keliling dunia, untuk ya menikmati hidup ini dengan penghasilan saya. Dan kemudian singkat ceritanya
Tuhan memanggil saya. Dari pertama saya menginginkan menjadi hamba Tuhan, setelah 10 tahun saya berubah, saya lebih menikmati karir saya. Dan akhirnya saat Tuhan memanggil itu saya berkata, mungkin salah Tuhan panggilannya bukan untuk saya, bukan bagi Steve Alpha, tapi buat orang lain. Tapi Tuhan terus mengejar dan menginginkan saya menjadi hambanya, dan pupuslah semua cita-cita saya untuk meraih yang terbaik. Dan saya pikir menjadi hamba Tuhan itu sesuatu yang ya bukan yang utama lah, begitu. Dan saya pikir mau makan apa, saya sudah berkeluarga, punya istri dan punya 2 orang anak yang waktu itu masih umur 5 tahun dan 3 tahun. Ketika Tuhan memanggil, saya bilang, Tuhan, ini kalau emang ini panggilanmu, aku minta jaminanmu Tuhan. Dari mana saya mendapatkan uang untuk saya membiayai keluarga saya, tapi Tuhan terbukti sangat luar biasa dan sangat ajaib. Dan tetap memelihara dengan sangat sempurna pemeliharaan Tuhan dalam keluarga saya. Anak-anak saya bisa tetap sekolah, bahkan sampai sarjana, dan kemudian saya bisa melayani Tuhan sampai di 38 provinsi seperti disampaikan tadi sama Ibu Justina, bahwa dari satu provinsi ke provinsi lain, dan saya masuk ke pedalaman-pedalaman, terpanggil untuk melayani suku-suku yang masih terabaikan di Papua, terutama di Maluku, di Kalimantan, Sulawesi, dan hampir semuanya saya pernah masuk ke pedalaman-pedalaman yang tersulit. Dan tidak hanya itu, Tuhan memberikan bonus. Bayangkan saya kerja di bank itu, waktu itu pengen ke Israel, itu tidak terlaksana. Jangankan ke Israel, ke Singapura aja itu sebuah impian yang tidak terlaksana. Saya punya paspor, karena memang diwajibkan punya paspor supaya kalau ada dikirim ke bangsa-bangsa sudah siap, di training ke negara-negara lain itu sudah siap. Dan itu sampai saya punya 2 buku paspor, itu tidak satu lembar pun terisi dengan stempel negara-negara lain. Jadi saya pikir, ya sudahlah, saya sudah jadi hamba Tuhan, apa saya masih bisa pergi ke Israel atau pergi ke negara-negara lain, itu hanya menjadi kerinduan dalam hati. Tapi Tuhan yang ajaib, Tuhan akhirnya dengan cara yang ajaib juga membawa saya ke Israel, dan kerinduan saya itu terjawab. Sungguh luar biasa, tidak hanya satu kali, beberapa kali saya pergi ke Israel, tapi juga ke bangsa-bangsa lain dengan sangat ajaib karena itu pertolongan Tuhan. Dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah saya lihat, tidak pernah saya dengar, itu Tuhan menyediakannya. Dan saya lanjutkan lagi, dari firman Tuhan dikatakan di Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Penetapan Tuhan itu sampai masa depan kita, Tuhan sudah rencanakan dengan sangat matang. Ada pengharapan dan bukan kehancuran. Tuhan selalu ingin
yang terbaik. Walaupun kadang-kadang kita ini tidak melihat semuanya dari sisi Tuhan. Seringkali kita mengeluh, kita merasa bahwa kalau kita mengalami hal yang tidak enak, kita merasa bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan pilih kasih. Kalau kita melihat orang-orang yang lebih diberkati, itu menurut cara pandang dari sisi kita. Tapi Tuhan itu tidak pernah merancangkan sesuatu yang asal-asalan. Bahkan kalau kita punya rancangan sendiri, itu pun pasti ujungnya adalah salah karena berasal dari kedagingan kita. Di Amsal 19:21 dikatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ini menegaskan bahwa rencana kita itu bukan rencana Tuhan, tapi penetapan Tuhan yang harus jadi dalam hidup kita. Karena kita sudah dipilih dari semula dan ditentukan oleh Tuhan. Di dalam Efesus 1 ayat 4 dan 5 dikatakan, sebab di dalam Dia Yahweh telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula dan oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Bayangkan, Tuhan itu memperbarui lagi, mengingatkan lagi bahwa kita itu dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi penegasan firman Tuhan itu berkali-kali supaya kita benar-benar yakin bahwa kita itu tidak sekedar hidup, tapi hidup kita itu dipilih, dikuduskan, supaya berkenan di hadapan Tuhan. Tidak hanya sekedar hidup, tetapi benar-benar Tuhan pengen kita itu, hidup kita menjadi serupa dengan gambarannya, sesuai dengan kehendaknya. Bahkan di kitab Roma 8 ayat 29 dan 30 dikatakan, sebab semua yang dipilihnya dari semula dan mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Bayangkan, ini ada level demi level rencana Tuhan dan penetapan Tuhan dalam hidup kita. Pertama, kita sudah dipilih. Bayangkan, kita belum ada. Bahkan nama kita itu belum ada. Masih di dalam rahim ibu kita, mama kita. Tuhan sudah memilih. Tuhan memilih pada waktu kita belum jadi apa-apa. Setelah dipilih, kemudian ditentukan. Ditentukan apanya? Ditentukan bahwa engkau nanti kelak seperti saya menjadi hamba Tuhan setelah umur 35 tahun. Saya nggak pernah kepingin jadi hamba Tuhan. Saya mau pengen hidup sukses, hidup bahagia, itu bagi saya sudah cukup. Tapi Tuhan mempunyai penentuan yang berbeda, yang pasti jauh lebih bagus, lebih sempurna dari apa yang saya pikirkan. Dan kemudian barulah kita dipanggil. Kalau cara dunia, dipanggil dulu, baru dipilih, baru ditentukan. Itu cara dunia. Tapi cara Tuhan itu tidak pernah sama dengan cara dunia. Kalau orang misalnya
di sebuah pekerjaan ya. Di awalnya kan kita dengar ada lowongan pekerjaan. Pekerjaannya itu kita dipanggil dulu, panggilan lewat iklan atau lewat pemberitahuan. Oh, ada pekerjaan yang ditawarkan di sebuah perusahaan. Jabatannya misalnya menjadi kasir atau menjadi manajer atau menjadi karyawan biasa. Itu melalui panggilan. Kemudian kita mendaftar, baru kita dipilih dan kita ditentukan. Oh, jabatan ini cocok buat kamu. Tapi cara Tuhan itu berbeda, tidak sama dengan cara dunia. Tuhan memilih lebih dulu kita. Bahkan sebelum kita itu mampu melakukan apa yang baik, yang benar, yang kudus, Tuhan sudah memilih. Kemudian bahkan Tuhan menentukan, sudah menentukan. Baru Tuhan panggil lebih dalam lagi. Tuhan memanggil supaya kita benar-benar mau menjadi hambanya. Menjadi hamba Tuhan tidak harus jadi pendeta atau jadi penginjil atau jadi apa. Tapi mengkhususkan hidup kita untuk ada di dalam rencana Tuhan. Melalui bidang kita masing-masing, mungkin seorang guru, mungkin seorang dokter, atau seorang arsitek, seorang bahkan direktur pun itu Tuhan panggil. Jadi semua profesi itu Tuhan sendiri yang menyiapkan dalam perjalanan hidup kita. Dari panggil, kemudian ini paling penting, kita dibenarkan. Karena kecenderungan kita itu adalah melakukan satu hal yang salah, yang kita tanpa sadari, kita hidup di dalam kesalahan kita, tetapi oleh darah Tuhan Yesus kita dibenarkan. Ada sebuah janji yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Dan akhirnya Tuhan mengangkat kita sampai kita dimuliakan. Itu sesuatu yang level yang sangat luar biasa kalau kita itu diangkat dan dimuliakan oleh Tuhan sendiri. Dalam Mazmur 37 ayat 23, ini ayat yang sering kita ucapkan, bahkan mungkin hafal di luar kepala. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi, hidup yang berkenan itulah yang Tuhan mau. Ketika kita sudah dibenarkan, mari kita hidup sesuai dengan kerinduan hati Tuhan. Kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita membaca firman, dan kita tahu Roh Kudus mengingatkan kita supaya kita tidak jatuh di dalam kesalahan kita. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Sekali lagi dikatakan di Yesaya 14 ayat 27, Tuhan semesta alam telah merancang. Siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung. Siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Tuhan sungguh peduli dengan hidup kita. Ya, Tuhan selalu menginginkan kita menjadi orang-orang yang masuk dalam pilihan rencananya. Apalagi sekarang ini, di akhir dari masa akhir zaman ini, itu Tuhan sangat mencari orang-orang untuk bisa melakukan kehendaknya, untuk menyelesaikan tugas akhir dari semuanya. Dan ada satu ayat terakhir di Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan oleh
dengan Roh Kudus dan yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Elohim untuk memuji kemuliaannya. Bayangkan kita sudah dipilih, ditentukan sebelum kita dilahirkan. Tapi Tuhan punya rencana yang lebih spesifik bagi setiap orang, bagi setiap pribadi. Langkah kita diarahkan oleh Tuhan. Tidak ada kuasa lain yang bisa menggagalkan rencana Tuhan itu dalam hidup kita. Kita hidup benar-benar disiapkan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita dimeteraikan. Kalau sesuatu yang dikasih meterai itu sesuatu yang pasti sangat berharga dan sangat penting. Bayangkan kalau ada sebuah perjanjian, apalagi di hadapan notaris yang menyatakan kepemilikan, entah itu tanah, rumah, kendaraan, bahkan semua jual beli itu kalau sah, kalau ada meterainya. Kita ini dikasih meterai hidup kita oleh Tuhan. Berarti kita ini sangat berharga bagi Tuhan. Dianggap kita ini sesuatu yang sangat penting. Dan Tuhan mau itu sebagai jaminan supaya kita tetap hidup dalam anugerah, dalam perkenanannya, dan kita dicapkan itu sampai selama-lamanya kita milik Tuhan. Jangan pernah menyia-nyiakan hidup kita dengan sesuatu yang daging. Jangan pernah membuat hidup kita ini, sudahlah, hidup cuma segini, ya saya sudah berdoa tapi Tuhan tidak pernah mendengar doa saya, atau kita mengeluh dengan banyak hal. Percayalah bahwa rancangan Tuhan itu dahsyat, bahkan kita dimeteraikan bahwa kita milik Tuhan. Kita berhak menerima setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Jaminan Tuhan itu sempurna. Roh Kudus terus akan memimpin kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Engkau sendiri yang menetapkan hidup kita, sudah memilih sejak kami ada di dalam kandungan ibu kita, menentukan hidup kita, bahkan masa depan kita, selalu penuh pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Sesungguhnya kami tidak pernah bisa melakukan apapun di luar Engkau. Ajari kami Tuhan, untuk terus mengandalkan Engkau, bertanya kepadamu, mengharapkan Engkau dalam segala sesuatu. Sungguh Tuhan, pimpin hidup kami Tuhan. Ampuni untuk semua hal yang kami merasa benar dan kami mengambil keputusan, tapi itu tidak di dalam perkenanan-Mu, tidak sesuai dengan rencana-Mu. Kami mau kembali kepadamu, mari Engkau tetapkan sekali lagi perjalanan hidup kami bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus, sampai kami mengalami pemeteraian yang dari Tuhan, dan kami sah menjadi milik kesayangan-Mu, yang akan tinggal bersama-sama dengan Engkau kelak Tuhan. Bahkan ketika Engkau datang di awan-awan, kami semuanya diangkat. Terima kasih Tuhan untuk semua jaminan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Justina. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Pastor. Sungguh memberkati kami semua dengan apa yang sudah disampaikan tadi bahwa Tuhan yang menentukan kita ya.
Saya mengingat di dalam Yohanes 15 ayat 16 bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Tuhan Ya yang betul, itu ayat saya ketika saya bertobat, Tuhan Oh iya memberikan Pak. ayat itu. Oh Ya, iya, ya iya, betul ya. Jadi terkadang kita banyak dalih ya Pastor ya, iya. eh, memenuhi apa yang Tuhan tetapkan buat kita karena kita melihat dengan mata. Tapi ketika kita melihat dengan iman, maka yang kita lakukan adalah taat saja ya, Pastor. Ya, betul sekali. Ya, oke, baik. Terima kasih sekali lagi, Pastor Steph. Ya, saatnya kita masuk dalam sesi tanya jawab. Saya mempersilakan kepada Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, penentuan Tuhan. Silakan. Ya, silakan. Siapa mau bertanya? Tadi juga Pastor di awal sudah memberikan kesaksiannya ya dari awal eh, dipanggil tapi tetap tetap ada berdali ya, Pastor ya. Berdalih dan banyak, banyak 1000 alasan lah. Iya, ini kayaknya masih sepi ini ya. Mungkin dari saya dulu, Pastor ya. Ya, betul. Em, ini kan terkait dengan penentuan Tuhan ya. Eh, ada satu pernyataan yang beberapa waktu lalu juga pernah didiskusikan di sini ya. Eh, Seringkali kita merasa bahwa apakah ini panggilan saya atau karena terjebak gitu ya, no choice gitu. Karena setelah berbagai hal kita alami, akhirnya ya udah aku melayani deh. Bagaimana tanggapan Pastor demikian? Saya percaya ada rekayasa Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi sekalipun seolah-olah ah, ini saya nggak tahu, ini saya terjebak dalam panggilan karena mungkin disuruh, karena didorong, atau karena salah mengambil keputusan. Percaya bahwa tetap ada rekayasa Tuhan. Hmm. Seandainya itu toh salah, Tuhan itu bisa membalikkan dan mengarahkan lagi ke perjalanan yang bersama Tuhan yang sesuai Amin. dengan rencananya. Karena kalau kita baca di firman Tuhan, ada juga bahkan mungkin banyak yang hamba-hamba Tuhan, nabi-nabinya Tuhan itu yang di Alkitab itu yang tidak tahu juga harus apa yang dilakukan, ya. Dan tapi Tuhan bisa mengarahkan kembali sampai itu dibenarkan. Contohnya Simpson, itu sudah jelas sekali. Panggilan Tuhan, penentuan Tuhan, dia menjadi seorang nasir, menjadi seorang nabi, tetapi dia terus memakai kehendaknya sendiri. Lari dari Tuhan. Tuhan ingatkan, dia terus lagi buat salah, dan buat salah terus. Bahkan selama dia melayani Tuhan itu, kalau kita lihat, ini kok yang dibuat semuanya pilihan Tuhan seperti ini. Nabi seperti ini. Dan di endingnya tetap Tuhan menyelamatkan dan membuat Simpson kembali kepada Tuhan. Walaupun itu di detik terakhir dari hidupnya dia. Tuhan pasti tetap memberi kesempatan. Jadi Tuhan sudah memilih, Tuhan tidak pernah ya udah dilepaskan terserah kamu. Enggak seperti itu. Jadi percaya bahwa saat kita diingatkan oleh Roh Kudus, Tuhan akan memberikan kita semua, Roh Kudus mengingatkan kita. Kalau diingatkan, langsung kita bertobat dan kita minta Tuhan mengambil perjalanan hidup kita selanjutnya. Begitu yang bisa saya jawab. Baik, Pastor, terima kasih. Sudah ada yang raise hand. Ibu Febe, silakan Ibu bertanya terkait dengan apa yang kita sudah dengarkan tadi yang disampaikan oleh Pastor Steph. Silakan Ibu Febe.
Ibu Febe, oh mungkin terkendala sinyal ya. Silakan ada yang lain, Bapak Ibu Buske, silakan. Udah open mic. Silahkan Ibu. Silakan Ibu Buske. Pak, ini maaf, Ibu, ini judulnya tadi apa ya? Penentuan Tuhan. Baik, saya mau bertanya ya, Pak. Iya, Eh, kita kan kalau sudah percaya Yesus ya, tapi kita menjaga keselamatan kita itu terus-menerus sampai Tuhan Yesus datang, itu kita diselamatkan ya. iya, sesuai dengan janji Tuhan. Yang lain yang sudah diperiksa, Korejo, Gitar, kuburannya papa mohon mama. mohon di yang bicara tapi mohon di Oke, sudah. ini yang saya terpikir begini, mereka yang sudah lama kenal Yesus takut bisa mualaf itu kenapa? Apakah memang dia ditentukan oleh dia sendiri atau siapa gitu ya? Dan kemudian sudah ada juga yang sudah yang dilayani ya, bahwa bukan memaksa, bahwa Yesus itu satu-satunya penyelamat dan pemilik surga, kunci surga dan pemilik surga. Nah, pertanyaan saya begini, kalau kita membagi firman ke dia, Tuhan bilang memang kalau orang tidak menerima firman itu dan tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memang jurusannya ke kebinasaan. Itu gimana, Pastor? Maaf. Ya, ada dua pertanyaan ya. Yang pertama, kenapa bisa jadi mualaf walaupun sudah menerima keselamatan dari Tuhan? Iya. Tuhan itu memberikan kepada kita kehendak bebas, namanya free will. Jadi, walaupun Tuhan sudah menawarkan semua yang terbaik, tetapi kita memilih sesuatu yang daging. Mungkin dengan alasan-alasan yang tertentu dia menjadi mualaf. Mungkin karena pacarnya orang Muslim atau hal-hal yang lainnya. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur lihat, berarti di dalam dirinya itu tidak mengenal Tuhan. Kalau dia mengenal Tuhan, membaca firman-Nya, berdoa, saya rasa dia tidak akan berubah iman dan kepercayaannya. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, kadang-kadang walaupun kita tidak mengerti, tapi ada Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita, kepada saya, kepada Bapak Ibu secara pribadi. Roh Kudus itu pribadi berbicara, itu akan mengingatkan akan firman itu. Nah, kalau kita diingatkan, kita akan bertobat dan sadar dan bertobat. Tapi seringkali kita mengabaikan. Contoh yang paling jelas adalah ketika Adam dan Hawa tinggal di Firdaus, di Taman Eden. Itu kan sudah jelas, pohon di taman ini semuanya boleh kamu makan, kecuali pohon tentang pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan. Nah, karena kehendak bebas atau free will yang Tuhan berikan, Adam dan Hawa menentukan, melanggar apa yang Tuhan perintahkan jangan dimakan. Mereka makan. Dan itu pasti berakibat. Akibatnya mereka harus diusir dan mereka putus hubungan dengan Tuhan. Jadi semua itu Tuhan tidak pernah memaksa hidup kita untuk harus begini, harus begini. Tuhan memberikan guidance, memberikan tuntunan. Ayo baca firman, ayo berdoa supaya kamu menjadi kuat dan jangan jatuh. Tapi kalau kita tidak melakukan, ya ada resikonya yang harus kita terima. Nah, pertanyaan yang kedua tadi apa ya, tentang
Tentang apa, Bu? Ya, Lupa sudah saya. firman sudah disampaikan, tapi mereka belum bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa jurusannya itu ke kekekalan, neraka yang kekal atau apa ya, Pastor? Karena Ya, Tuhan bilang mau menerima itu ya memang mereka itu menginginkan kebinasaan. gini, untuk kita percaya kepada Tuhan itu anugerah. Seperti saya dulu, walaupun papa saya, mama saya bilang, kamu jangan seperti itulah, kamu nggak boleh begini, begini, begini. Kamu harus sesuai firman. Tapi saya memilih untuk mengikuti kedagingan saya. Memilih untuk hidup seenaknya sendiri, memilih sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Dan itu seharusnya memang mendapatkan penghukuman. Tapi tetap ada satu kesempatan yang Tuhan berikan. Dan tadi seperti dikatakan Yohanes 15 ayat 16, itu bukan saya mencari Tuhan sendiri terus pergi ke gereja sendiri, enggak. Itu dalam tanda petik ada faktor pemaksaan dari Tuhan. Dan Tuhan sudah melenceng jauh sekali. Tuhan gebuk dan ayo kembali. Jadi bukan dipaksa, tapi ada tanda petik faktor pemaksaan dari Tuhan supaya kita kembali selamat. Seperti domba kan Tuhan bilang, aku ini gembala yang baik, domba-dombanya jangan sampai tersesat. Kalau tersesat, Tuhan pasti cari. Nggak mungkin Tuhan biarkan. Sampai ketemu dan sampai bahkan diangkat di atas pundaknya Tuhan sendiri. Itu Tuhan itu sangat ajaib, selalu memberikan kesempatan untuk kita kembali kepadanya. Jadi Tuhan karena tidak menginginkan satu orang pun binasa. Jadi kita tetap punya pengharapan dan kita doakan kalau ada saudara kita, teman kita, keluarga kita yang hidupnya seperti itu, tidak mau mendengar firman, tetap doakan karena doa orang benar kalau sungguh-sungguh didoakan sangat besar kuasanya. Kita pengen semuanya selamat, apalagi Tuhan. Demikian, Bu. Terima kasih, Pak. Baik, semoga sudah terjawab ya, Ibu Buske. Ya, terima kasih. Tadi Pak Rudi ya sudah open kamera. Atau Pak Heri dulu yang udah raise hand. Silakan Pak Heri. Iya, selamat pagi semuanya. Shalom. Selamat pagi, Pak Heri. Iya, yang saya mau tanyakan berarti tentang semuanya ini itu akhir yang menentukan ya Pak, kira-kira seperti itu ya. Kalau sampai akhirnya belum bertobat, iya, Iya, tapi sebetulnya untuk semua orang, kalau bisa ya jangan sampai akhir. Kalau sampai akhir nanti seperti penjahat yang di samping salib Tuhan Yesus kan masih diberi kesempatan sampai akhir. Walaupun mungkin 100 atau 99% perjalanannya itu melakukan semua yang jahat, tapi masih diberi kesempatan. iya. Maksudnya kan kan ada ayat firman Tuhan yang mengatakan yang penting akhir, bukan awal. Kira-kira seperti itu kali gitu Pak ya. Akhir, langkah akhir. Ya langkah akhir maksud saya. Ya, tapi kan Kayak kita contoh, nggak pernah tahu akhirnya kapan. betul betul. Nggak maksud saya Ya, gini. Pertanyaan tadi itu yang ditanyakan sama Ibu Buske ya. Buske. ya, Contoh, misalnya ada seseorang yang sudah kenal Tuhan, terus dia oke lah, dia melayani. Oh tiba-tiba dia murtad misalnya ya kan murtad. ya, Kita tahu nih itu teman kita misalnya, terus kita nasehatin, ya kan? ya, Kita nasehatin. Ternyata dia belum mau balik. Nah terus tiba-tiba misalnya kita ketemu dia lagi nih 10 tahun, ya kan? ya, Coba 10 tahun. Terus lagi itu begitu pas
kita nasihatin lagi, tiba-tiba dia sadar gitu kan. Iya, Wah, selama ini gue salah nih, ya kan dulu gue udah Kristen, sekarang begini. Terus dia balik lagi gitu kan Pak ya. iya, Terus nggak lama, nggak lama dia meninggal gitu kan, kira-kira 3 bulan terus dia meninggal. Nah berarti iya, itu kan angka akhir dia berarti ya Tuhan pilih dia gitu kan, gitu iya, kira-kira Pak iya, ya. iya Oh, betul. berarti langkah Bah, akhir yang ditentukan ya Pak ya. iya, Ya, bahkan ya, ya. saya tuh pernah mendengar kesaksian ada seorang yang hidupnya sangat jahat, sangat Hmm, melakukan hal yang semuanya itu bahkan merugikan orang lain lah, hmm, mencuri, merampok dan semuanya. ya, hmm, Pada dia itu anak Tuhan ya, dan suatu hari eh, temannya ini sedang pergi dengan dia. Ini temannya agamanya Kristen juga. Pergi hmm, naik motor, kecelakaan. Dia ya, duduk di depan dan temannya di belakang. Temannya cuma terpental. Tapi yang yang orang tadi yang hidupnya kacau itu hmm, parah gitu. Dia lihat di jalanan itu sebelum dia akhirnya meninggal, dia hmm, temannya tuh dengar begini. Dia teriak-teriak, Tuhan ampuni aku sudah melakukan semua yang jahat. Aku nggak benar Tuhan, jangan sampai aku masuk neraka. Ampuni aku Tuhan. Tuh teriak-teriak seperti itu. Tuh kesaksian dari temannya itu. hmm, Terus dia itu, dia sebelumnya nggak pernah dapat penglihatan, tapi pada waktu kecelakaan itu di jalan raya itu, dia lihat dia lihat ada malaikat datang dan angkat dia. hmm, Jadi temannya itu yakin, dia terakhir aja teriak-teriak sama Tuhan, itu diampuni karena ada malaikat itu malaikat terang yang datang dan bawa dia hmm, meninggal di jalan. Itu dia saksikan sendiri. hmm, Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu masih memberi kesempatan bahwa bahkan detik terakhir sebelum meninggal itu tetap Tuhan itu pengen semuanya diselamatkan. hmm. Terus yang saya bisa jawab, Pak. Iya, jadi kalau seandainya ada seseorang yang lagi murtad hari ini misalnya, ya kan, Ya, kita ya, nggak bisa juga menjudge dia, oh dia mah pasti ke sono gitu kan, nggak bisa juga ya, ya. Jadi maksudnya ya, kita perlu doakan, entah teman kita, entah siapa, ya supaya dia bertobat, ya kan. Kalau tadi ya kesaksian betul. Bapak kan seperti itu, Amin. ya kan, gitu. Ya, Cuma kan terkadang mungkin saya sempat berpikir begini kan Pak, kalau kayak di misalnya penjahat ya kan, penjahat itu kan ya, memang dia benar-benar nggak tahu kan, tapi kan kadang-kadang ada orang yang nakal begini, ntar aja lah kalau gue udah misalnya mau sekarat misalnya ya kan, ada ya. perpikiran, udah Hmm. dah gue bertobat aja. Nah itu kan juga nggak bener kali Pak ya kalau begitu Pak ya. Iya, Nah, kalau ya kan? udah punya pikiran begitu, Udah punya pikiran begitu berarti mempermainkan Tuhan ya salah. Pak ya. Iya, Nah, mencobai Tuhan. dia mencobai Tuhan ya gitu. Iya, Nah, ya udah Pak, thank you, terima kasih buat ya. sharingnya dan semuanya. God bless you all. Sama-sama Tuhan berkati Pak Heri. Ya, baik Pak Heri. Terima kasih juga Pak Sosef yang sudah menjawab. Ya, tadi Pak, tadi yang Bu, sudah. saya sedikit aja. Bu, Oh, Ibu saya sedikit saya bertanya, siapa? boleh? Ibu Buska, ya, silakan. Ya, sedikit saja. Ya, Pak, saya mau bertanya. Yang dua penjahat di sebelah Yesus itu waktu disalibkan, yang satu kan berkata, kalau engkau kembali ke surga, ingat aku. Di saat itu dia diselamatkan. Yang sebelah kanan ya yang mengatakan itu. Yang sebelah kiri itu kemana? Nggak kedengaran kan, tidak ada di sejarah yang sebelah kiri itu sama-sama. Iya, karena Iya dia kan? memang pada akhirnya tidak bertobat. Karena dia Oh, mengatakan, iya, iya. Nah, kalau itu engkau, yang maksud kalau saya engkau itu tuh, Tuhan Pak. selamatkan dirimu, gitu kan. Ada Kak, dia mengucapkan seperti itu. Kalau engkau emang Tuhan selamatkan dirimu, Berarti yang kiri nggak selamat ya? tetap, tetap menghujat. Saya tidak berani mengatakan Iya, selamat iya, atau iya, tidak iya. Ya selamat, sudah, tapi ya kita sudah. menyimpulkan saja bisa. Tapi soal Ya keselamatan sudah. itu memang urusan Tuhan. Ya. Berarti kita kalau sudah memberikan orang, karena Tuhan bilang kita tuh punya tanggung jawab untuk membagikan
firman Tuhan untuk keselamatan dia. Tapi kalau dia tidak terima sampai akhir, dia putus nafas, berarti dia memang jurusnya harus pergi ke situ, ke kebinasaan ya Pak ya. Selalu begitu. Benar Pak, saya punya pemikiran seperti itu. Saya bukan banyak lah, melayani beberapa orang yang begitu, bahkan pernah itu melayani pas detik-detik terakhir dia mau meninggal karena memang dia sakit, dan kebetulan saya ada di situ. Kemudian dia sudah nggak bisa ngomong, tapi tiba-tiba matanya melihat ke saya, lalu saya ajak berdoa untuk minta ampun dan untuk kembali menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan dia nggak bisa ngomong tapi dia ngangguk-ngangguk, terus matanya itu keluar air mata dan dia seperti menerima lagi Tuhan Yesus dan meninggal. Dan tapi saya percaya walaupun dia nggak mengucapkan satu patah kata pun, saya percaya dia meninggal damai dan Tuhan mengampuni dia. Ya, saya berharap ya dia terima keselamatan kembali. Baik, semoga sudah menjawab ya. Mungkin sedikit saya tambahkan sedikit ya. Ya, Bu. Dari Lukas 23 ayat 39 terkait dengan yang disampaikan Bu Buske. Seorang dari penjahat yang digantung. Ya, kita nggak tahu apa yang di kanan atau di kiri ya. Iya, nggak tahu, nggak disebut. Ya, jadi kita juga nggak bisa menghakimi, oh yang kanan, yang kiri, atau yang itu masuk masuk neraka. Itu eh, hak hak prerogatifnya Tuhan. Tadi betul disampaikan bahwa itu interpretasi kita ya, karena dia tidak ngomong ya, bahkan menghujat Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Lukas 23 ayat 39, di situ hanya disebutkan seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur. Jadi kanan kiri nggak disebutkan di Lukas ini ya Bu. Ya, Oke, baik. Ya, Tapi mungkin Bu Justina, karena kita lihat videonya kan, atau filmnya itu kita bisa tahu waktu ya saat dia based on mengatakan, kitab iya, Ibu. jadi iya, Karena sudah iya, diimprovisasi kalau di iya, film. Ya, iya. Ada Bu Oke Gina, Bu, ada. Bu Justina, kanan itu saya mau itu maaf tadi ya, iya, oke. sambil Yang di saya sambil bekerja, tim jadi Tuhan saya Yesus yang itu sibuk. dapat paket Waktu 1 kasih menit, huruf Pak. ya Pak. Ada waktu 1 menit kalau Di boleh. detik-detik dia terakhir dia Boleh. mendapatkan kasih karunia. Baik, Pak Indra tadi sudah raise hand, silakan Pak Indra. Ya, shalom. Selamat pagi, Bapak Ibu Ya, teman-teman. Ya, selamat selamat ya. pagi. Terima kasih Pak Steve, firman-Nya menguatkan kita pada pagi hari ini. Saya ingin menanggapi apa yang ditanyakan tadi oleh Ibu Buske, bagaimana seorang yang sudah percaya Yesus bisa menjadi mu'alaf ya. Jadi ini berbicara tentang kesetiaan. Jadi memang Bapak terkasih bahwa banyak orang-orang yang percaya pada Yesus itu percaya bahwa ketika sedang mereka menghadapi tekanan yang berat, biasanya mereka tidak setia. Nah, banyak orang menganggap bahwa orang tidak setia itu ketika sedang menghadapi tekanan, masalah, pergumulan yang berat. Namun jangan salah bahwa orang yang di dalam zona nyaman pun itu juga tidak setia gitu loh. Ketika mereka semua sudah terpenuhi, apa yang mau sudah ada, mereka juga bisa tidak setia. Nah, padahal kita tahu bahwa semua orang itu, baik yang sudah dalam zona nyaman atau sudah dalam tekanan, mereka juga berdoa, baca firman, lalu tekun ibadah. Nah, bagaimana supaya mereka bisa tetap setia pada Yesus? Ya harus kita hidupi firman itu gitu loh. Kalau kita tidak menghidupi firman itu, kita hanya sekedar baca firman, kita hanya doa, hanya sekedar ibadah, ikut Zoom sana sini, tetapi kita tidak menghidupi firman-Nya, ya kita akan tetap tidak setia dan tidak akhirnya. Terima Ya, kasih betul. Bapak Ibu. Betul, Tuhan betul. Yesus memberkati. Ya, Saya setuju terima kasih, dengan sebentar, Bu. pernyataan Pak Iman. Pak Pastor Steph, ada yang mau ditanggapi dalam hal ini? Iya, itu
Saya setuju sih, harus tetap dalam kondisi kita diberkati dengan kondisi yang terbaik maupun dalam kondisi kita yang paling susah, jangan kehilangan iman kita tetap percaya. Bahkan tadi kan disinggung kalau orang mapan bukan berarti semuanya oke. Tetap harus mengerjakan setiap hal dalam kebenaran firman-Nya. Itu yang saya sampaikan. Saya tanggapin begitu. Terima kasih Jadi Pastor Steph. Satu lagi ya dari Ibu Febe, silakan Ibu Febe, karena dari awal tadi Ibu sudah resen, silakan. ya, Mic-nya Bu belum dibuka. Ya, terima kasih Bu Justina. Tadi Pak Suwardi mau minta 1 menit katanya. Mau duluan atau gimana? 1 menitnya benar 1 menit atau lebih panjang? Jadi ya saya singkat aja. Ya jadi seperti dikatakan Pak itu tadi Pak siapa yang barusan. Jadi kita jangan hanya jadi pendengar saja, tetapi harus menjadi pelaku firman ya. Yakobus 1 ayat 22 itu ya. Hendaklah kita jangan jadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku firman. Jadi kita harus lakukan setiap hari firman itu. Dan terima kasih firmannya Pastor Steve ya, Pastor Steve Alpha. Iya. Ya, mengingatkan kita memang dipilih dan dikuduskannya untuk menjadi umatnya, dan seperti katakan kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Dan lagunya itu semua tahu. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Ya, jadi Ibu Febe masih mau lanjut kah? Ya. sorry. Jadi kita dipilih, Dia dikuduskannya, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan sudah ditetapkan, dirancangkan oleh Tuhan apa maksudnya, dalam kandungan ibu kita sudah dirajut sedemikian rupa sebelum mengetahui janin dalam kandungan ibu kita itu. Jadi dan kita juga bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Ya, jadi saya hanya ya jadi kita maksudnya saya nggak bertanya, saya hanya menambahkan sedikit. Jadi juga ada sempat dibikin lagu ayat-ayat tersebut semuanya seperti rancanganmu bukanlah rancanganku, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rancanganmu bukan rancanganku, dan jalan. Baik Bu, durasi sudah habis Bu Justina. Terus ya seperti Yohanes 15. Suaranya merdu ya Bu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Pak. Justina ke-mute. Ya. Ya, terima kasih Bu Febe. Ya, terima kasih sudah memberikan tambahan ya, bahkan sampai nyanyi ya. Thank you ya, suaranya bagus Bu. Ya. Oke. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara kita pada pagi hari ini di Doa Pagi Anastasis. Kami dari Doa Pagi Anastasis mengucapkan selamat pagi semua dan mengucapkan terima kasih kepada Pastor Steph yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, sangat memberkati dengan tema penentuan Tuhan. Jadi penetapan Tuhan. Ya, akhirnya kita tetap setia sampai akhir, seperti Rasul Paulus berkata bahwa kita mengakhiri pertandingan sampai akhir.
ya, sampai detak jantung kita berhenti. Terima kasih Pastor, Tuhan memberkati dalam pelayanannya, semakin dipakai Tuhan luar biasa. Ada banyak jiwa diberkati lewat pelayanan Bapak. Untuk doa penutup, saya mempersilakan Pak Heri, boleh doa penutup, Pak? Terima kasih buat Ibu Justina Ya, dan juga semua baik. bapak-bapak, ibu-ibu. Saya Terima juga kasih Pastor diberkati. Steve Alpa, terima kasih semuanya, Tuhan berkati.